Berapa orang ya? Cek hujan. Ya. Ya Pak. Bete kenapa? Pagi-pagi udah hujan Pak. Haus nyiprat bae kabeh. Rangka mangan teri. Bete rangka mencukup. Ya oke. Berapa orang yang nggak hadir hari ini? Banyak sih. Banyak Pak, jam aja Pak satu-satu. Kita bahas melanjutkan materi kemarin. Ya. Minggu kemarin materi tentang apa? Kedudukan Jepang. Ya. Sampai sini. Ya. Jepang. Oke. Pengilasnya. Ini Bapak akan bahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, apa yang menjadi positif dan negatifnya pengaruhnya bagi Indonesia atau bagi kita. Ya. Sedikit mungkin mengantar nanti poin-poinnya, ya. Masih dalam 5. Oke, ini udah doa belum? Belum. Silakan doa dulu. Ingin. Silent please. Yes. Before studying, let's pray together. Begin. Saatnya yang berdua dimulai. Finish. Begin please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung nggak apa-apa. Berdiri enggak Pak? Nggak apa-apa. Ya, pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui kan, sebelum merdeka kita dijajah oleh Jepang. Ya. Nah, cuma kita selalu apa penyebabnya Jepang melakukan pendudukan Indonesia di Indonesia. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya sedikit mampu memahami latar belakang, ya, pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi kita tahu dulu latar belakang kenapa sih Jepang mau menjajah kita kan gitu ya. Kemudian peserta didik dapat menyajikan informasi sejarah secara fisik, lisan dan tulisan dalam bentuk digital maupun non digital. Paham maksudnya ya? Digital kalian nanti melakukan tugas ya, membuat suatu video, vlog atau apa atau sebagainya ya. Oke. Jadi kita tujuan pembelajaran ini. Next. Nah, simak. Oke ya. Ya simak sebentar. Nah, ini awal mula terjadinya peristiwa. Kemarin kita udah bahas kan awal mula perang dunia kedua ya. Jadi perang dunia kedua kan di Eropa dan di Asia. Nah, di Asia itu dimulai Jepang menyerang berapa bulan. Ini penjelasan sedikit peristiwa ya, yang terjadi di Asia Timur, Jepang. Kondisi persiapan penyerangan Jepang. Wow. Bisa gitu ya? Ini pangkalan militer Amerika di Hawaii, Pulau Tabur. Ya. Ya.
kalau di Asia Timur, Jepang melakukan penyerangan ke pangkalan Amerika Serikat. Nah, disitulah kita kekalahan sekutu di Asia Pasifik. Nah, oke. Nah, kemudian setelah melakukan penyerangan itu apa yang terjadi? Ini kita lihat masuknya proses Jepang ke Indonesia. Jadi setelah hancur, sekutu menyatakan kalah, ya, mulai Jepang menyebarkan kuasanya ya di sini beberapa daerah wilayah yang dikuasai oleh sekutu dan teman Indonesia. Ya, jadi masuk ke beberapa wilayah kekuasaannya. Nah, negara kecil, ya, Jepang bisa menguasai semuanya. Mungkin ingat waktu Perang Dunia ke-1, Jepang sekutu dengan apa? Negara apa? Masih ingat? Cina. Ayo. Spanyol. Jerman. Terus Yugoslavia kan itu ya. Fasis ya, berada fasis. Nah, pada Perang Dunia pertama mengalami kekalahan. Nah, kemudian pada tahap pembalasan, revenge. Ya. Kalau Perang Dunia itu kan gimana Pak revenge? Ya. Balas dendam. Jadi makanya di Asia kita melakukan penyerangan ke pangkalan militer Amerika. Tadi gambarannya itu awal mula terjadinya Perang Dunia Kedua dan mulainya Jepang meluaskan kekuasaannya ke Indonesia. Jadi bukan Indonesia aja. Jepang menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak sekutu. Malaysia, kemudian Malaysia ya, Filipina, kemudian daerah Thailand dan sebagainya itu. Oke, next ya, gitu ya. Nah ini pendaratan Jepang di Indonesia dimulai dari tanggal 11 Januari 1942 ya, Tarakan, Kalimantan Timur. Oke, kemudian masuk Balikpapan 24 Januari 1992, kemudian 29 Januari Pontianak, nah, kemudian 3 Februari Samarinda, 10 Februari 1942 Banjarmasin, dan 16 Februari 1942 Palembang. Ini hampir semua wilayah Indonesia masuk di Jepang itu. Setelah sekutu menyatakan kalah. Ya. Di kita ada negara apa saat Jepang masuk? Yang menjajah? Belanda. Belanda kan termasuk koloninya sekutu kan ya. Nah makanya Belanda menyerah tanpa syarat. Ya, setelah Amerika menyatakan kalah, maka pihak sekutu menyatakan kalah menyerah. Nah makanya Jepang mengadakan perjanjian Kalijati. Jadi disitulah penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Karena tadi sekutu kalah. Oke. Kalian tahu Kalijati di mana? Di Subang. Subang. Kalian tahu Kalijati di mana? Nggak tahu. Itu udah ada. Nah, Oh iya. yang Kalijati ya Subang. Oke. Nah, dari Belanda dipimpin oleh Terporter ya. Terporter. Kalau dari Jepang Hitoshi Imamura. Oke, itu ya. Nah, mulai masuk 1942 ke Kalijati Subang. Nah, mulailah mereka melakukan penguasaan. Nah, pertama aspek militer dulu harus dibuat pos-posnya. Jadi Indonesia dibagi 3 pos. Ya. Wilayah 1 Gunung Seribu, wilayah 2 Cibubur, wilayah 3 Kaigo. Ini yang biasanya nonton drama Jepang tahu nih ya mungkin. Gunung Seribu. Nah, apa artinya tuh? Gunung Seribu. Barangkali tahu kan? Oke, Cibubur dan Kaigo. Nah, Gunung Seribu terdiri dari apa aja? Jawa, Madura, dan Batavia. Nah, itu wilayahnya. Jadi kalau Jepang menguasai itu langsung dibagi beberapa pos ya kekuasaan. Oke, pusatnya di Batavia. Batavia tahu? Jakarta. Apa? Ya, Jakarta. Oke. Kemudian dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Ya, tadi yang melakukan ini ya, perjanjian. Kemudian wilayah Sumatera ada di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi daerah mana? Sumatera. Sumatera Barat, daerah Padang. Padang ya. Oke.
tanah B. Kemudian pilihan 3 Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan pilihan. Nah, pilihan Jaya Papua. Ya, dulu sebelum namanya Papua itu adalah Irian Jaya. Ya, itu. Oke, pusatnya di Makassar, Sulawesi ya. Nah, kemudian dipimpin oleh Laksamana Maeda. Nah, ini Laksamana Maeda, kamu pernah nanti pada saat historis proklamasi dia berperan. Ya. Pernah lihat kan? Ya, bikin di rumahnya. Oke, sampai sini ya. Next. Nah, pada saat masuk ya, Nippon, Jepang. Jepang itu mengaku saudara, ya, saudara tuanya Indonesia mengakunya, karena sama-sama dari Asia. Yang Indonesia sudah lama dijajah oleh bahasa Eropa, kemudian datang Jepang merasa ini saudara saya, kan gitu. Dan Jepang mengaku bahwa saya adalah saudara tuanya, sehingga masyarakat menerima awalnya. Wah, ternyata ini kan gitu. Oke, nah dia mengembangkan program 3A ya, Cahaya Asia, Perundingan Asia, dan Pemimpin Asia. Itu yang galakannya ya. Sehingga masyarakat kan menerima awalnya ya, Nippon ya, bukan pain ini chat Nippon pain Pak ya, itu mah chat kan itu ya. Oke, itu ya. Jadi Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia. Sampai sini ya, mereka datang dan bisa diterima semuanya. Nah, belum tahu apa yang terjadi kan gitu. Berjalan waktu, maka inilah terjadinya. Beberapa peristiwa setelah Jepang masuk, kan Jepang itu kan sedang perang dengan sekutu. Apa yang dibutuhkan dalam perang? Pasukan. Terus apa? Ya, senjata, akomodasi dan sebagainya kan itu. Nah, itu dari mana? Ya dari daerah-daerah jahat, termasuk Indonesia. Itu ya. Oke. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, disitulah ada positif dan negatifnya. Ya. Ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Jepang datang cerita tuh. Ya. Pak, yang positif apa aja? Yang negatif apa aja? Nah, mari kita diskusikan bareng-bareng. Ya, nanti kalian bapak udah ngasih buku ya, berpegangan, terus boleh buka HP untuk searching sebagainya, ya. Nah, ini bapak gambarkan beberapa gambar secara sekilas. Ada yang orang ya Allah dan ya. Ya. Maaf ya. Pertama, nah kalau yang gambar 3 orang ini positif apa negatif? Negatif, ya. Terus yang di bawah itu, yang pasukan itu apa? Negatif positif? Negatif. Nah yang di atas, yang ini positif. Ya, kita sekolah, sebagainya itu positif. Jadi ada positif dan negatifnya. Oh, itu sekolah Pak. Ini kan pelatihan peta ya, pembela tanah air kan gitu. Soekarno awalnya adalah sebagai peta kan gitu, pembela tanah air. Pasukan didirikan oleh Jepang. Oke, silakan dibuka di bukunya ya. Kita buat berapa kelompok nih? 6. Oke, 3 positif, 3 negatif ya. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kelompok. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Yang 1 sampai 3 positif, negatif apa dikoplos Pak? Fokus aja Pak. Oke, ini Boleh, jangan. kelompok 1. Waduh, videonya bagus ya. Ada apa ya? Ada yang baru, Ada yang baru. Ini biasa ya. Enggak Pak, yang ada yang baru. Yang baru. Lima.
5, 6. Ini yang banyak Pak. Iya. Aku berlima, saya berempat, lima. 6 ini. Ini 5 ini apa sih anggotanya kan? Anggotanya. oke. Nah, tadi Bapak ngasih gambaran sedikit tentang peristiwa mulai Jepang masuk, kemudian membagi beberapa wilayah kekuasaannya, kemudian berefek pada dengan program kerjanya ya. Nah, akhirnya menimbulkan dampak positif dan negatif. Silakan kalian buat apa dampak positifnya dan negatifnya. Nanti kita nanti presentasi. Bab berapa Pak? Di buku jam bab berapa? Coba. Bab 3, bab 3. 3. Oke, silakan. Ya, waktu untuk diskusikan berapa? Ya, Bapak. Bapak minta minimal berapa? 5 ya? 5 apa 6? 5 ada 5. Nah, 5 poin, kemudian kamu jelaskan poinnya. Kalau dampak positif kebanyakan baik. Ada udah? Sudah? Oke. Yang lain sudah? Belum. Ya, sudah ya? Oke. Silakan kalau berapa yang belum? Sudah? 3. Silakan yang lain selesaikan. Kita menyimak laporan dari kelompok 3. Siapa yang mau maju? Berdua. Oke. Awas nanti ini lagi. Sandung lagi. Tolong yang ini nyimak ya. Kelompok 3 positifnya ya? Oke. Nama positifnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mengasih tahu dampak positif
yang harus digunakan sama orang Indonesia tuh apa sih? Nah, semenjak ada penjajahan dari Jepang, orang Indonesia jadi tahu, diajarin juga ejaan lama, bahasa Indonesia, huruf alfabet itu diajarin. Jauh berbeda ketika penjajahan di masanya Belanda. Yang kedua, ada bekerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A. Tujuan gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang dalam perang melawan sekutu. Nah, ketika Jepang melawan penjajahan Indonesia, awalnya itu sebenarnya Jepang ingin menarik simpati, mencari dukungan untuk Jepang melawan sekutu. Sebenarnya mungkin terdengarnya seperti dampak negatif karena terdengar seperti pemaksaan. Wah, mereka datang ke Indonesia cuma karena ada butuhnya doang nih, nggak ada dampak bagus-bagusnya dong. Ada. Ketika Jepang melakukan penjajahan Indonesia dan membuat gerakan 3A, mereka juga membantu Indonesia dalam segi ekonomi, segi sosial. Mereka juga nggak luput nih turun tangan, ngasih makanan, pergerakan nasional, pembangunan juga dibantuin. Tapi di balik semua itu Jepang juga memiliki maksud lain, yaitu mencari dukungan dan simpati. Ketika Jepang melakukan bantuan tersebut, maka orang Indonesia pada zaman itu langsung berpikir, wah, orang Jepang ini baik, mereka ini sama kayak kita, sama-sama dari Asia, dan pasti kita juga senasib sepaham. Tapi pada akhirnya Jepang juga tetap melakukan penjajahan dan memberikan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat Indonesia agar sengsara. Yang ketiga, ada membentuk organisasi masyarakat yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, serta menunjuk 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Tujuan PUTRA adalah memusatkan segala potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. Akan tetapi oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme. Jepang kemudian membubarkan PUTRA karena dinilai kurang mendukung kepentingan Jepang. Nah, pada awal putra ini dibangun untuk supaya rakyat Indonesia ini punya keinginan untuk mendukung Jepang dalam melawan sekutu. Tapi hebatnya nih, para 4 serangkai yang ditunjuk oleh Jepang ini justru memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun dan memupuk jiwa nasionalisme orang Indonesia. Jadi mereka juga diajarin nih supaya kita tuh nggak tunduk ke orang Jepang, karena sebenarnya kita ini dijajah, kita harus bisa melawan. Itu Jepang pun akhirnya membubarkan organisasi ini karena dirasa kok lama-lama sepertinya mereka nggak mendukung kita, takutnya terjadi pemberontakan. Akhirnya organisasi ini pun dibubarkan. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut Chuo-Saninin pada 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas memberikan saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. Nah, pada zaman peralihan dari masa penjajahan Belanda ke Jepang, Indonesia tuh pemerintahnya belum stabil walaupun sudah dipimpin oleh Bapak Soekarno. Maka dari itu Jepang ini menawarkan gitu sebuah usulan, gimana kalau kita ngebantuin Bapak Soekarno dalam memerintah Indonesia. Mungkin kelihatannya baik supaya pemerintah di Indonesia ini bisa stabil, bisa berdiri dengan kokoh. Tapi sebenarnya Jepang juga memberikan masukan-masukan supaya Indonesia tuh tumbuh terhadap Jepang, mau mengirimkan hasil pertaniannya ke Jepang semua, sedangkan pemerintah Indonesia jadi sengsara. Tapi pada saat itu karena politik dan pemerintah Indonesia tidak stabil lagi-lagi, akhirnya Bapak Soekarno pun tetap tunduk nih dan ikut mendengarkan usulan-usulan dari para koloni Jepang. Yang terakhir, mendirikan Jawa Membuka, Himpunan Kebaktian Jawa pada 1945. Berbeda
presentasinya minggu depan ya. Nah, nanti dikumpulkan. Oke, dari beberapa perwakilan kelompok positif negatifnya ya. Oke, apa yang bisa diambil kesimpulan hari ini? Silakan. Kesimpulannya apa? Dari pelajaran tadi kita pembahasan tentang Jepang di Indonesia. Ada yang tahu? Ayo. Kesimpulannya bahwa ya perwakilan dua kelompok sudah menggambarkan kesimpulan kita kan untuk hari ini. Nah, apa coba kesimpulannya? Gimana siapa yang bisa? Ayo, Iqbal. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jadi kependudukan Jepang di Indonesia itu nggak cuma berdampak negatif, tapi juga ada dampak positif yang bisa membantu Indonesia menjadi yang lebih maju. Lebih maju. Oke, kesimpulannya berdampak negatif dan positif. Ada beberapa sektor yang berdampak negatif, baik ekonomi, ya, sosial, dan sebagainya. Ada yang berdampak positif, yang menimbulkan rasa kecintaan air, kemudian ingin mendirikan suatu bangsa. Ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang persiapan kemerdekaan hubungannya dengan Jepang, ya, dan runtuhnya atau berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, refleksi pelajaran. Ya, apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini, apa yang kamu lakukan untuk belajar lebih baik. Apa yang telah dipelajari hari ini kita sudah paham ya. Ternyata Jepang masuk ke Indonesia setelah menyerang Pearl Harbor sehingga sekutu nyerah ya, gagal. Oke, apa yang kalian suka dari pelajaran ini? Apa yang kamu sukai dari pelajaran ini? Ada videonya. Ya, oke. Berarti nanti ke depan Bapak harus nambah lagi. Ya, sesuai dengan temanya yang lama sejam. Nanti kita namanya di sini apa? Iya. Oke, kalau sejam 2 jam. Oke, terus apa yang kamu bisa belajar atau lakukan lebih baik dari kesimpulan hari ini? Apa yang bisa dipetik untuk kamu saat ini? Ini bisa. Ayo, silakan. Alright. Ayo, apa kesimpulan? Apa saja yang kamu lakukan belajar lebih baik dari pelajaran hari ini? Apa yang bisa diambil untuk kamu? Kalau menurut saya Kak, Ya. jangan percaya terhadap Ya. Jepang kan sama-sama Asia ya Pak ya, jangan percaya terhadap sesama saudara lah istilahnya, karena ujung-ujungnya juga kan kita juga yang kena susah yang kita jadi korbannya kan Pak, jadi jangan percaya. Ya, oke, ya. Kalau kita ambil dari tadi kan Jepang saudara Asia, ya. Ternyata akhirnya membuat ada kita saudara. Intinya kita jangan percaya dulu sama seseorang kalau belum tahu lebih dalam lagi tidak baik bersuka. Oke, terima kasih, ya. Mungkin itu, ya. Hari ini itu, nah nanti Bapak akan nge-share sebagai latihan penguasaan materi ini. Bapak akan melalui grup, ya, grup WA. Bapak akan kirim Google Form. Minggu depan akan diumumkan hasil yang terbaiknya. Ya, siapa yang terbaiknya? Ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini dulu? Cukup? Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, minggu depan kita bahas tentang berakhirnya pendudukan Jepang dan persiapan kemerdekaan. Kapan berakhir pendudukan Jepang? Ada yang tahu? Ya, pada saat apa? Berakhirnya setelah di apa? Di bomnya Hiroshima dan Nagasaki. Ya, 14. Oke. Ya, nanti kita bahas lebih dalam minggu depan. Sampai sini, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.